Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera juga bagi yang beribadah di rumah masing-masing. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak di Alkitab masing-masing. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk kuberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan kita Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Tema kita hari ini adalah hidup dalam penyertaan Tuhan. Mungkin tahun ini menjadi tema kita, ya. Immanuel, Allah yang beserta dengan umatnya, atau Allah menyertai kita. Itu akan menjadi tema kita. Bahkan mungkin kalau bisa ini jadikan tema seumur hidup kita. Karena firman Tuhan tidak hanya berlaku setahun, 2 tahun ya, tapi berlaku selama-lamanya. Karena Immanuel, Allah yang maha kekal, akan beserta dengan kita seumur hidup kita. Karena itu jadikan itu sebagai tema hidup kita, bahwa Allah menyertai kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam ayat yang kelima tadi kita membaca, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebab aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan beberapa kali disebutkan demikian. Dalam ayat 9 tadi dikatakan, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi di sini berkali-kali Tuhan berkata kepada Yosua sebagai hambanya yang ditugaskan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Aku menyertai engkau. Ya. Jadi perkataan ini merupakan hal penting dalam kehidupan umat manusia, secara khusus kita sebagai umat Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Karena Dia selalu bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita, ya dikatakan tadi, kemanapun engkau pergi. Ketika di rumah, di tempat kerja, di jalan, di pasar, di sekolah, di mana saja.
Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan hidup kita. Jadi ini kebenaran penting yang perlu kita catat, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tidak pernah Tuhan membiarkan kita sendiri. Tidak pernah kita ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Bapak Ibu Tuhan Yesus, mungkin kebenaran ini sudah berulang-ulang kita dengar. Tetapi mari kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Nah, mengingat kebenaran yang luar biasa ini, bagaimana sikap kita sebagai orang yang disertai Tuhan? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang disertai Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hati. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jangan kecut dan tawar hati, kata Tuhan. Jadi di sini menguatkan dan meneguhkan hati adalah hal yang penting. Ketika kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama kita, kuatkan hati kita. Tantangan dan masalah memang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Seperti halnya Yosua. Memang Tuhan berjanji menyertai Yosua, tetapi bukan berarti Yosua terbang, tidak ada masalah. Bukan berarti Yosua aman-aman saja. Tidak, justru Tuhan berkata demikian karena Tuhan tahu bahwa Yosua akan menghadapi berbagai tantangan dalam hidup dan pelayanannya. Yosua akan menghadapi musuh. Yosua akan menyeberangi sungai Yordan. Yosua akan berhadapan dengan tembok Yeriko yang besar, yang tebal, yang tidak mungkin untuk dirobohkan. Yosua akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang besar, yang secara kekuatan berkali lipat lebih kuat dari bangsa Israel. Yosua akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Demikian juga kehidupan kita menghadapi berbagai tantangan. Seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya, kita sudah menghadapi berbagai masalah. Tentu juga di tahun ini ada saja masalah. Meskipun kita berdoa, Tuhan jangan jauhkanlah kami dari pencobaan dan lepaskan kami yang jahat. Tetapi bukan berarti kita bisa lepas begitu saja dari masalah. Karena memang Tuhan izinkan kita menghadapi masalah supaya kita tambah dewasa. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat bahwa Tuhan beserta dengan kita. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita, situasi dan kondisi kita, tetapi ingat Tuhan menyertai kita. Karena itu kuatkan hati kita. Teguhkan hati kita. Ketika kita menghadapi masalah, ingat Tuhan beserta saya. Saya pasti bisa. Ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan beserta dengan saya. Saya pasti menang. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan, Tuhan beserta dengan saya. Tuhan tidak akan membiarkan saya. Tuhan tidak akan melepaskan saya. Tuhan pasti akan bertanggung jawab atas kehidupan saya. Bangun kekuatan diri. Dalam pelayanan saya untuk membantu teman-teman yang mengalami asam lambung, ya puji Tuhan, beberapa hari yang lalu pin Google AdSense saya sudah keluar, ya ini berkat yang luar biasa bagi saya, ya. Jadi sudah sah jadi YouTuber, ya, walaupun YouTuber kacangan, ya, tapi setidaknya ya bisalah sedikit muncul di YouTube, ya begitu ya, dan sudah sah diakui oleh pihak Google, ya karena pinnya sudah saya dapatkan. Nah, puji Tuhan belakangan ini, ya semenjak saya sharing tentang asam lambung, banyak teman-teman dari berbagai penjuru, bahkan kalau saya lihat di statistiknya itu, bahkan sampai Amerika, Arab Saudi, Taiwan, Singapura, Hong Kong, ada banyak, bukan hanya Indonesia, Malaysia juga termasuk penonton saya yang banyak, dan banyak yang sharing juga dengan saya, banyak yang chat, banyak yang komen, dan banyak juga yang kirim WA ke saya, karena saya kasih nomor WA saya supaya mereka bisa bertanya kalau seandainya mereka ingin sharing dengan saya. Dan satu hal yang selalu saya katakan, asam lambung itu bukan murni asam lambung. Asam lambung bukan saja masalah GERD. GERD itu cairan asam lambung. Bukan hanya masalah itu.
Tetapi setiap orang yang asam lambung pasti ada yang namanya anxiety. Anxiety itu adalah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Inilah yang memicu. Kalau di video saya terakhir saya buat gambar, ya. Jadi saya jelaskan dengan gambar. Jadi pohon, ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Batangnya ini mungkin kita sering kenal dengan GERD atau asam lambung. Orang lebih familiar dengan asam lambungnya. Kalau sudah sesek, jantung berdebar-debar, kepala sakit, wah asam lambung, pasti orang bilang begitu. Jarang orang bilang anxiety. Sehingga orang sibuk ngurusin asam lambungnya, sibuk ngobatin asam lambungnya. Jadi asam lambung saya diobatin, sampai bertahun-tahun minum obat asam lambung, nggak sembuh-sembuh. Kenapa demikian? Nah, kemudian dari asam lambung ini muncul buah-buahnya. Nah, buah-buahnya banyak. Sakit kepala, jantung berdebar, dada panas, perih, tangan kebas, sebelah badan rasanya kayak orang stroke. Itu yang paling parah pernah saya alami. Persis kayak orang stroke. Sebelah ini kayak mati rasanya, tidak bisa bergerak. Terus banyak lagi sensasinya. Hidung kayak seperti tersumbat padahal tidak flu. Batuk kering, tenggorokan seperti mengganjal, mata kabur, telinga berdengung. Banyak sekali sensasi-sensasi yang saya gambarkan di situ buah-buahnya. Nah, terkadang kita sibuk ngobatin yang ini, sensasi dan masalah asam lambung saja. Tetapi banyak yang ngeluh, kok saya tidak sembuh-sembuh, Bling. Sudah ke dokter ini, ke dokter itu, tidak sembuh-sembuh katanya. Saya bilang, iya, karena masalahnya belum kamu selesaikan. Apa masalahnya? Saya kasih penjelasan di bawahnya itu, setiap pohon pasti ada akar. Demikian juga dengan asam lambung. Asam lambung sebenarnya ada akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Anxiety atau kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Itu masalahnya. Jadi kalau mau sembuh dari asam lambung, jangan hanya sekedar obati asam lambungnya. Sampai dunia kiamat, tetap saja bolak-balik. Asam lambungnya kumat lagi. Karena itu obati ini, anxiety-nya ini. Bagaimana caranya mengobati anxiety? Bangun pikiran-pikiran positif. Supaya hati kita kuat. Ketika kita merasa nggak nyaman, jangan langsung buru-buru pikir, aduh ini sakit jantung. Enggak. Itu hanya akibat kecemasan. Kamu merasa sesak itu karena cemas. Kamu sakit kepala karena cemas. Jadi setiap kali sakit kepala jangan pikir buru-buru, aduh ada tumor di otak saya nih. Enggak. Itu hanya kecemasan. Yakin saja. Jadi saya selalu katakan itu. Bangun pikiran positif. Yakin bahwa sakit asam lambung bukan sakit berbahaya. Ini hanya sakit biasa karena kamu terlalu cemas. Jadi itu yang saya ulang-ulang, saya jelaskan ke orang-orang. Dan puji Tuhan ada banyak yang akhirnya sekarang sudah bisa pulih. Bahkan ada beberapa yang sudah sembuh. Bahkan ada beberapa yang mau bunuh diri. Karena sudah bertahun-tahun asam lambung tidak sembuh-sembuh. Stres dia, tambah panik. Dia katakan saya sudah hampir bunuh diri. Tapi syukur saya dapat video ini. Sekarang saya sudah bisa pulih lagi. Kenapa? Karena kecemasan yang berlebihan. Demikian juga kita ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup, kita mengalami kecemasan, kita takut, kita panik. Sehingga persoalan kita tambah berat, tambah parah. Tetapi ingat firman Tuhan hari ini mengatakan pada kita, ketika kita menghadapi masalah apapun, tantangan apapun, kuatkan hati. Ingat bahwa Immanuel, Allah itu beserta kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, itu tidak lebih besar dari kekuatan kita. Rasul Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ini persoalan biasa, sakit-sakit biasa. Semua orang alami. Tetapi yang membedakan kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Dalam kalimat berikutnya Paulus berkata, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah Immanuel, Allah yang beserta kita itu akan memberikan kita jalan keluar. Sehingga kita bisa melewati setiap persoalan-persoalan kita. Sehingga kita nggak perlu takut.
Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Tetapi kuatkan hati kita. Yakinkan diri kita bahwa kita pasti menang. Kita pasti bisa melewati setiap persoalan-persoalan kita. Apapun itu, percayalah Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Bayangkan, Allah yang Maha Kuasa bersama dengan kita. Dulu ketika kita anak-anak berantem sama teman, datang bapak kita. Wah, kita jadi tambah berani. Wah, ada bapak saya, aman. Wah, kita langsung berani. Bayangkan bapak kita Allah yang Maha Kuasa, Bapak. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia ada di samping kita. Ketika kita menghadapi persoalan sekalipun, dia ada, bahkan dikatakan dia menggendong kita. Artinya dia membela kita. Dia menyelamatkan kita. Ngapain kita takut? Ngapain kita khawatir? Ngapain kita cemas ketika kita sakit? Ketika kita merasa sakit, kita begitu berat. Kita punya Tuhan yang berkuasa memberikan kesembuhan. Lazarus yang mati Tuhan sembuhkan. Anak Yairus yang sudah mati Tuhan sembuhkan. Walaupun orang bilang, jangan kamu susahin guru lagi, anakmu sudah mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, tenang Yairus, anakmu tidak mati. Orang ketawa semua. Bagaimana mungkin, sudah jelas-jelas nyawanya sudah putus. Yesus bilang tidak mati. Tenang saja. Tuhan Yesus berkata ke Yairus, percaya saja. Percaya saja. Kemudian Yairus percaya dan dia membawa Tuhan Yesus untuk berjumpa anaknya yang sudah mati. Tuhan Yesus berkata kepada anak itu, hai anak, bangunlah. Talita kum. Hai anak, bangunlah. Tiba-tiba anak yang sudah mati itu bangun lagi. Karena Yesus berkuasa atas hidup manusia. Apa yang kita takutkan? Kematian saja ada di tangan Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut, apalagi kehidupan, masalah, persoalan, ekonomi, apapun itu, masa depan, tidak perlu takut. Karena Yesus yang pegang masa depan kita. Makanya waktu Natal kemarin, atau tahun baru kemarin, saya jelas sekali katakan kepada anak muda, ikuti Yesus, cari Yesus, jangan jauh dari Yesus. Karena Yesus yang pegang masa depan kita. Apapun masalah kita tahun ini, ingat, kita punya Tuhan yang beserta dengan kita. Dia berjalan bersama kita, tidak perlu takut. Yakinkan diri kita. Ketika masalah datang, tenang, ada Tuhan. Ya kan? Ketika masalah kita muncul, tenang, ada Tuhan Yesus bersama dengan saya. Masalah apapun, saya tidak takut, saya tidak khawatir. Masalah pembelian tanah, kita masih kurang mungkin ratusan juta. Tidak perlu takut, walaupun kondisi seperti ini. Mungkin orang bilang, enggak, susah lo dapat sponsor sekarang. Memang susah dapat sponsor. Tapi nggak ada yang susah bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, Presiden Jokowi bisa kirimin kita duit kalau Tuhan mau. Orang lain yang nggak kita kenal bisa Tuhan pakai. Buktinya yang lalu, kita nggak kenal sampai hari ini pun saya namanya nggak tahu siapa orang yang ngirimin duit. Kenal pun nggak pernah. Dia nggak kenal Gede Eka. Tapi dia kirimin kita duit. Dia nggak tahu pos PI ini di mana, nggak pernah ke sini, tapi dia kirimin duit. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Immanuel yang gerakkan hatinya. Allah yang menyertai kita ini, yang menggerakkan hati orang itu. Itu jemaatku di Ubung itu loh, perlu dana. Kamu jangan simpan di rekening, kirim ke sana. Kan sungguh luar biasa, bukan? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak perlu takut. Kuatkan hati kita. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bertindak hati-hati. Kita sudah punya kekuatan yang luar biasa, tapi jangan sampai kita melenceng. Jangan sampai kita justru berbalik melawan Tuhan. Kalau kita melawan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita bertentangan dengan Tuhan, kita kehilangan kekuatan. Contohnya siapa? Simson, Bapak Ibu. Simson diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Tuhan bilang, tapi jangan sampai rambutmu dipotong ya. Jaga rambutmu baik-baik.
Kalau rambutmu dipotong, kamu kehilangan kekuatan. Itu firman Tuhan kepada Simson waktu itu. Simson karena terbujuk rayu dengan wanita-wanita, ketika dirayu, Simson, apa kekuatanmu? Lama-lama dia kelepek-kelepek. Ya, demi kamu saya katakan rahasia saya. Rahasia saya di rambut saya. Dikasih minumlah dia banyak-banyak sampai mabuk, rambutnya dipotong habis. Lalu dia berteriak, Simson, tentara Filistin nyerang kamu. Dia bangun, tak bisa bergerak. Kekuatannya sudah hilang. Karena apa? Dia tidak taat sama Tuhan. Dia menyimpang dari Tuhan, sumber kekuatannya. Dia tidak lagi mempercayai Tuhan. Dia lebih memilih wanita-wanita sundal itu dan meninggalkan Tuhan. Dia kehilangan kekuatan. Kita jangan sampai kehilangan kekuatan. Kita punya kekuatan yang luar biasa di dalam Yesus. Ini kekuatan kita yang luar biasa. Karena itu bertindak hati-hati, jangan simpang kanan, simpang kiri, lurus saja ikut Yesus. Pandang saja kepada Yesus, ini lagunya. Pandang saja kepada Yesus. Ya, ini lagu zaman saya anak-anak dulu ya. Jadi kalau kakek-kakek nyanyi di rumah, semangatnya minta ampun. Karena memang mereka benar-benar pandang Yesus. Mereka sudah hadapi malaria di Jemberana. Mereka sudah hadapi binatang buas. Mereka sudah hadapi hantu-hantu di negara sana. Mereka bisa hidup kenapa? Karena mereka pandang Yesus. Kalau setiap kali di gereja nyanyi lagu pandang saja pada Yesus, wah kakek-kakek saya itu semangatnya luar biasa. Karena mereka sudah mengalami pengalaman bersama Yesus. Kita sekarang generasi saat ini, jangan mau kalah. Pandang kepada Yesus, sumber kekuatan kita. Pandang kepada Yesus yang menyertai kita, yang memberikan kita kemenangan. Jangan simpang kanan, simpang kiri. Cari Yesus, ikuti Yesus, apapun godaannya. Saya senang dengan salah satu artis ya sampai saat ini saya lihat masih tetap berjalan di koridor yang baik. Agnes Mo ya. Agnes Mo itu saya lihat luar biasa sekali. Suatu kali Agnes Mo mendapat tawaran nilainya miliaran Bapak Ibu. Hanya duduk saja Bapak Ibu, hanya hadir di sebuah kegiatan ya di luar negeri. Duduk saja di situ selama 1 jam. Itu dia dapat bayaran miliaran Bapak Ibu. Duduk di mana? Duduk di tempat acara penari telanjang. Wah, Agnes Mo langsung kan dicari sama ininya orang-orang yang mentawarkan dia. Kamu tinggal duduk saja loh di sana. Kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi Agnes Mo bilang saya tidak mau. Saya tidak mau ambil. Walaupun kamu gaji saya kasih bayaran saya berapapun, saya tidak mau. Karena Agnes Mo tahu itu tidak benar. Walaupun hanya duduk, tetapi ketika dia ada di sana, dia sama dengan yang ada di sana. Itu tempat pendosa. Dia nggak mau ada di sana. Ya, kita melihat Agnes Mo sampai hari ini masih diberkati Tuhan dengan karir yang luar biasa. Karena memang dia taat sama Tuhan. Ya, kita berdoa supaya dia bisa terus taat. Karena memang manusia pasti banyak godaan. Tapi kita doakan supaya dia tetap taat. Demikian juga kita belajar dari orang-orang seperti ini. Pandang saja pada Yesus. Walaupun banyak godaan, tetapi kita tetap mengikuti firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan simpang kanan, jangan simpang kiri. Lurus ikut Yesus. Yang terakhir, ayat 8 dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa mau beruntung di tahun ini? Siapa mau aman di tahun ini? Selalu perkatakan firman dalam hidup kita. Ini penting. Memperkatakan firman. Yang pertama untuk orang lain. Bisa menguatkan orang lain. Bisa meneguhkan orang lain. Yang kedua juga seperti makanya dikatakan dalam Alkitab, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua kan ketika kita pukulkan ke orang lain, kena orang lain. Ketika kita gini, kita yang kena kan. Artinya firman Tuhan bukan saja berguna bagi orang lain, tapi berguna bagi kita juga yang menyampaikannya. Seperti hari ini saya membagikan firman kepada Bapak Ibu. Firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu.
tapi lebih lagi untuk saya. Makanya ketika ada firman yang keras, jangan tersinggung. Karena bukan hanya Bapak Ibu yang terluka, saya juga terluka. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pasti juga terluka karena dia kena juga. Walaupun dia kencang-kencang ngomongnya, dia juga kena. Karena firman Tuhan pedang bermata dua. Ngenain orang, ngenain saya juga yang khotbah, yang nyampaikan. Di sisi positif juga begitu. Ketika firman Tuhan disampaikan memberkati orang lain, tapi juga memberkati kita. Pengalaman saya dalam pelayanan tadi asam lambung, sejak saya memberikan motivasi ke orang lain, saya semakin kuat Bapak Ibu. Dulu mungkin Bapak Ibu masih ingat, saya kadang-kadang masih senot-senot ya, hidung saya masih mampet-mampet ya kan. Sekarang sudah agak jarang-jarang, walaupun kadang-kadang kalau capek muncul ya. Tapi sekarang sudah agak mending. Biasanya kan tanpa sadar saya begitu kan. Itu sebenarnya efek dari anxiety yang dulu saya alami. Karena setahun saya mengalami begitu keras. Tapi belakangan saya merasa saya jauh lebih baik. Bapak Ibu lihat saya tambah gemuk ya. Udah naik, sudah 90 sekarang. Waduh, ini sudah pikir-pikir olahraga lagi. Sudah harus kurangi lagi makan. Dulu susah sekali naikin berat badan. Yang ada cuma turun. Tapi sejak saya membantu orang, saya memberikan motivasi kepada orang, menguatkan orang yang mengalami seperti yang pernah saya alami, saya semakin kuat. Saya semakin, semakin teguh. Saya bersyukur, sudah setahun inilah, jauh saya lebih baik kondisi saya. Saya pikir-pikir kenapa ya? Oh ya, karena saya suka berbagi ke orang lain. Hampir setiap hari saya menjawab WA itu puluhan Bapak Ibu. Belum komen-komen di YouTube. WA saja puluhan orang ya. Dan satu orang itu sampai kadang-kadang mungkin 1 jam bisa saya layani untuk balas konsultasinya. Bahkan kadang-kadang ada yang minta telepon, saya tolak. Karena apa? Saya masih banyak jawab yang lain soalnya. Sampai ada yang live juga dari YouTube saya karena merasa kok enggak terlayan, enggak mau diangkat telepon saya. Dia enggak boleh angkat teleponnya. Tapi saya enggak masalah. Karena terlalu banyak orang yang hubungi saya. Bapak Ibu Tuhan Yesus. Tapi tidak masalah. Ketika kita melakukan kebenaran bagi orang lain, kebenaran itu juga akan menguatkan kita. Kebaikan itu juga akan masuk ke dalam hidup kita. Selalu memperkatakan firman. Tapi jangan mengatakan firman untuk menghakimi orang lain ya. Kita juga pasti dihakimi ya kan. Kan ada orang gitu, kamu ini malas sekali, firman Tuhan bilang harus rajin begini. Ya kalau ke anak sendiri oke, itu bagus. Tapi kalau untuk menjudge orang lain itu salah. Karena tentu kita juga sebenarnya kena. Oh saya juga malas sebenarnya kan begitu. Hanya ngomongin orang. Tapi artinya apa? Kita menguatkan orang, kita meneguhkan orang, kita memimpin orang. Itu hal yang positif dan itu juga akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Janganlah lupa memperkatakan firman. Artinya apa? Kita selalu berbicara sesuai dengan firman. Dengan orang, dengan diri kita. Karena firman yang memimpin kita. Sehingga dikatakan di sana, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Memperkatakan firman bukan saja berbicara tentang kita mengatakan firman atau menyampaikan firman ke orang lain. Memperkatakan firman juga berbicara tentang kita memperkatakan firman bagi diri kita sendiri. Misalnya begini. Sekali lagi Bapak Ibu, ini terakhir, ilustrasi terakhir. Waktu itu saya sakit, sudah putus asa, jujur saya bilang. Saya sudah putus asa, badan saya sudah 50 kilo turun. Bapak Ibu masih ingat mungkin saya pucat, saya kurus kering. Jujur saya sempat hampir putus asa. Tapi ketika pagi saya renungan, saya dapat firman di dalam Yesaya 40. Dikatakan demikian, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allah. Itu menjadi kekuatan saya sampai hari ini. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan berikan engkau kemenangan. Jadi sejak saat itu Bapak Ibu, saya selalu ulang-ulang firman itu dalam diri saya. Setiap kali saya cemas, setiap kali saya takut dengan penyakit saya katakan, Tuhan beserta saya. Allah adalah Allah saya. Jadi itu selalu menjadi kekuatan. Dia akan menolong saya, dia akan memberikan ke saya kemenangan dengan tangan kanannya. Selalu saya perkatakan itu, selalu saya ingat-ingat itu, ulang-ulang itu dalam pikiran saya. Setiap kali saya merasa cemas, takut, khawatir,
saya ingat firman Tuhan. Mungkin ini yang dimaksudkan juga oleh Tuhan kepada Yosua. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Bukan saja kepada orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Sehingga firman ini akan terus bergema dan menjadi kekuatan bagi kita. Karena firman Tuhan adalah roti hidup yang menjadi sumber energi kita. Firman Tuhan adalah air hidup yang menjadi sumber kehidupan kita. Kalau kita setia memperkatakan firman, baik untuk diri kita, yang pertama untuk diri kita, dan juga untuk orang lain, maka itu akan berikan kita kehidupan. Sehingga situasi apapun yang kita hadapi di tahun 2021, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mendapat kekuatan, kita akan mendapat kelepasan, karena kita bersama dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Kiranya firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita, sehingga kita boleh senantiasa berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Sebab kalau kita berjalan bersama Tuhan, apapun tantangannya, kita pasti menang.